saya akan menjelaskan attack dari Raisa ya, kemarin tertinggal. Maaf ya Bu ya. Jadi Raisa alhamdulillah attacknya sebetulnya nilainya turun secara total semuanya ya Bu ya. Kemarin cuma ada yang nilainya agak naik, yaitu di bagian subskala 3, yaitu di kognitif, dan di subskala 4-nya naiknya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu signifikan ya. Jadi saya tanya ke Mama Raisa, padahal kan sebetulnya secara kognitif kalau yang sudah diamati katanya dia itu inisiatifnya sudah lebih bagus gitu ya, fokusnya juga sudah mulai bagus ya, cuma komunikasi dua arah ya yang belum istilahnya belum terlalu connect, itu aja mungkin ya Bu ya permasalahannya, kenapa dia di ateknya, di kognitifnya agak turun ya. Kemudian di perilaku memang Raisa itu yang bermasalah itu masih suka berhayal ya, terus sering ketawa-ketawa kalau malam hari ya Bu ya, terus sering gigit-gigit tangan gitu ya. Jadi Raisa ini adalah salah satu contoh anak yang dia itu sangat sensitif terhadap fenol ya. Jadi kemarin itu sempat permasalahan Raisa yang utama itu adalah dia itu konstipasi ya. Dia sudah pakai enzim ya untuk membantu pencernaannya, karena kan kita curiganya kemungkinan dia ada gangguan di enzim pencernaannya gitu ya. Dia sudah pakai dibantu dengan suplemen enzim dan segala macam, ternyata masih juga konstipasi ya. Konstipasinya agak lumayan parah dan itu berpengaruh besar bagi Raisa gitu ya, karena bikin dia lebih hiperaktif ya dan tidak fokus gitu. Nah akhirnya karena kita curiga dia itu kemungkinan juga karena fenol ya kan, akhirnya apa mungkin kita rubahlah suplemennya dengan yang istilahnya suplemennya yang fenolnya lebih rendah gitu ya, kadar fenolnya lebih rendah gitu. Dan alhamdulillah ternyata sesudah dirubah akhirnya BAB-nya bisa lancar setiap hari ya Bu ya kan. Sekarang sudah ini tidurnya juga sudah mulai bagus, tapi masih ada juga efeknya yang masih sering berhayal, kemudian ketawa-ketawa gitu ya. Jadi memang untuk kasus fenol ini seperti yang tadi juga di grup agak ini ya dibahas oleh ibu-ibu ya. Jadi memang untuk anak autis ya, untuk autism itu memang dia itu kan namanya autism itu ASD itu kan autism syndrome disorder ya, jadi spektrum disorder ya. Jadi kelainannya itu derajatnya beda-beda tiap anak ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Ada satu anak dia itu yang mungkin sensitif terhadap fenol, tapi belum tentu yang lainnya juga begitu. Jadi ibu tidak harus istilah kok yang ini makannya dia bisa ya makan bayam gitu ya, dan ternyata nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi itu jangan disalahkan ya kalau misalnya dia makan buah, makan sayur yang berwarna gitu tapi tidak berpengaruh terhadap dia, itu jangan ditegur, nggak usah disalahkan. Artinya mungkin memang anaknya tidak sensitif terhadap fenol ya. Nah, jadi itu situasional sekali. Kita tahu bahwa fenol memang dia itu terkandung di buah dan sayuran yang berwarna terang ya. Tapi ini sebetulnya fenol ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita ya. Dia itu sebagai antioksidan. Antioksidan itu apa sih sebetulnya? Kok dari kemarin bicara antioksidan ya. Antioksidan itu untuk membantu
regenerasi sel-sel tubuh kita ya. Sel-sel tubuh kita itu kan ada yang aus ya, apa rusak gitu ya kalau nggak dipelihara ya. Nah, untuk anak-anak ini dia kan butuh, karena dia masih tumbuh kembang. Nggak cuma anak-anak sih, kita juga iya butuh, karena sel-sel tubuh kita juga begitu. Makanya untuk orang-orang yang istilahnya dia itu tidak suka makan buah dan sayur, itu kelihatan sekali cepat tua ya, kulitnya cepat keriput, nah kusam gitu ya, nggak segar ya, terus udah mudah sakit-sakitan ya. Itu karena kurang antioksidan. Jadi anak-anak kita pun butuh itu ya. Jadi tidak semua anak sensitif terhadap fenol. Jadi kalau misalnya, nah, makanya kenapa saya selalu bilang, ibu silahkan dicoba dulu ya. Apalagi kalau yang sudah di Bikom, udah tak di Bikom cocok gitu ya, nggak masalah dicoba. Tentunya kan dosisnya bertahap, pelan-pelan. Jadi jangan langsung berlebihan. Jadi trial dulu gitu ya. Dimulai dengan porsi yang sedikit, kemudian dikombinasi dengan buah dan sayur yang fenol rendah gitu ya. Terus bisa aja pemberiannya diselang-seling, misalnya 2 hari sekali, apa 3 hari sekali, tergantung lihat respon tubuh anak ya. Jangan lupa bahwa tidak selalu istilahnya kalau misalnya anak kita tiba-tiba jadi lebih hiperaktif, jangan langsung disalahin fenolnya, jangan disalahin itunya. Belum tentu karena itu, bisa aja karena anak kita memang lagi jenuh atau lagi stres atau mau sakit ya, bisa aja hiperaktifnya karena itu. Jadi belum tentu karena fenolnya ya. Bagi anak-anak yang memang kelihatan banget, jadi apa sih sebetulnya ciri-ciri dari anak yang sensitif fenol itu ya. Memang jadi pada saat dia makan buah atau sayur yang terlalu tinggi fenol ya, itu biasanya memang beberapa saat sesudah itu ya, dia itu akan mengalami seperti itu gejalanya. Misalnya sulit tidur, kemudian malam suka ketawa-ketawa gitu ya. Terus konstipasi juga bisa terjadi ya, konstipasi ya, ketawa-ketawa ya, terus gigit-gigit tangan juga bisa ya. Jadi maksudnya destruktif gitu ya, bisa seperti itu. Dan yang kelihatan jelas ya, yang kelihatan jelas itu dia ada lingkaran hitam di sekitar mata dia. Jadi memang karena fenol ini dia itu kan sebetulnya ya, kalau untuk anak-anak yang tidak sensitif fenol, sebetulnya di hati itu sudah dihasilkan enzim yang untuk merubah fenol ini untuk menjadi sulfat gitu ya, nantinya yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk antioksidannya sebetulnya. Nah, tapi pada anak-anak yang enzim di hatinya ini kurang, enzim PST-nya ini ya, nah dia itu akhirnya memang si fenol ini tidak dirubah menjadi sulfat gitu ya, tidak berubah menjadi sulfur gitu. Nah, jadinya itu mengakibatkan akhirnya serotoninnya itu meningkat memang. Jadi dia lebih lebih bahagia sih sebetulnya. Sebetulnya efeknya bahagia, cuma mungkin kalau ini jadi berlebihan gitu ya, jadi berlebihan anaknya sehingga dia ketawa-ketawa, jadi berhayal gitu ya, seperti itu. Nah, ada caranya ya untuk bagi anak-anak yang seperti ini. Jadi kalau misalnya ternyata tiba-tiba dia seperti itu, saya sudah pernah katakan bahwa yang pernah istilahnya di artikel tuh pernah disebutkan dari orang-orang kelompok autism di Amerika. Jadi menurut mereka, jika untuk menangani anak-anak yang ada gejala seperti ini, untuk menetralisir efek fenolnya itu
itu. Jadi mereka disuruh berendam dengan Epsom salt ya, dengan Epsom salt. Jadi supaya si fenol ini dipecah ya menjadi sulfur seperti itu. Nah, jadi langsung efek dari fenolnya itu langsung diturunkan gitu, seperti itu. Nah, jadi bagi ibu-ibu ya yang anaknya sudah istilahnya makan bayam nggak apa-apa ya, banyak sekali, terutama anak-anak yang sudah bikom udah lama ya, itu respon tubuhnya makan apapun itu nggak masalah, dia sudah tidak terlalu bermasalah, jaranglah berefek gitu ya. Jadi bagi yang anaknya nggak masalah, dicoba nggak masalah, ya udah teruskan ya, karena memang tubuh kita butuh itu ya, butuh antioksidan untuk merubah sel-sel tubuhnya menjadi lebih baik lagi gitu ya, seperti itu. Tapi bagi kasus-kasus seperti Raisa mungkin ya, atau mungkin Faris mungkin kali ya, yang mungkin sensitif terhadap fenol, memang pemberian buah dan sayur yang terlalu berwarna banget mungkin sementara tidak diberikan, atau diberikannya bertahap sedikit demi sedikit, tetap dengan diselingi buah dan sayur yang fenol rendah. Karena apa? Fenol ini selain dia antioksidan, dia itu sebetulnya yang memberikan efek kenyang ya, rasa kenyang. Dia memberikan efek rasa kenyang. Jadi pada anak-anak yang dia itu diet fenolnya terlalu ketat, akhirnya apa? Dia tuh selalu lapar, masih lapar terus. Nah itu biasanya sama ibu-ibu disalahartikan, oh dia kalau lapar kayak gini nasinya yang dibanyakin ya, karbohidrat lagi. Nah karbohidratnya jadi berlebihan, apa akibatnya? Kandidanya yang berlebihan tumbuh, akhirnya jamur tubuhnya yang berlebihan, efeknya sama aja juga, bikin dia hiperaktif, bikin dia juga ketawa-ketawa ya. Jadi kan bingung ya kan, seperti kemarin Raisa, saya bingung juga, oh ini mungkin efek kandida, kita cek dengan Bikom, ternyata memang butuh, ya udah kita eliminasi ya kandidanya, kasih program kandida, kemudian small intestine-nya ya, karena kemungkinan takutnya sindrom usus bocor, kita kasih juga. Takut stres, kasih program stres, kasih deep relaxation juga ya. Ya bagi yang ikut Bikom enak sih, bisa kita cek gitu ya. Apakah nantinya Raisa harus menghentikan digestive enzimnya yang sebetulnya sudah rendah fenol tersebut, tapi tetap ternyata masih ada efek dari fenol terhadap diri Raisa? Ibu lihat mana yang lebih parah efeknya. Kalau nggak dikasih itu dia tidak bisa BAB 3 hari, efek yang ditimbulkan juga permasalahannya besar ya. Dikasih enzim itu bagus, BAB-nya fokus dapat, itu bagus, paling cuma ya sedikit ada ketawa-ketawa berhayal dikit malam hari. Ibu bisa atasi misalnya dengan mengajak dia untuk beraktivitas lebih banyak ya, toh tidurnya juga sudah bagus ya kan ya. Jadi ya udah, ada beberapa hal yang harus kita kadang harus memilih mana yang harus kita pilih efeknya. Toh yang penting dia itu aktivitas hariannya kan terpenuhi, istilahnya dia tidurnya bagus, BAB-nya juga baik ya, sedikit berhayal, sedikit ketawa-ketawa ya nggak apa-apa, kita alihkan dengan kegiatan lain sehingga dia bisa hilang lah ya, tertutupi lah efek dari itunya, dari dia ketawa-ketawa dan berhayalnya itu ya. Itu nanti kita bantu
untuk mensupport hati dia, livernya ya, supaya enzim PTS-nya, enzim untuk fenolonya itu teraktivasi. Mungkin itu ya, ya bisa ini. Jadi untuk ibu-ibu terutama yang masih baru ya, jangan bingung kalau anak ibu makan bayam ternyata nggak masalah, makan buah yang berwarna tak masalah, nggak masalah, teruskan. Tapi kalau yang misalnya anakku dengan makan ini jadi lebih hiperaktif atau jadi sembelit, nah itu yang seperti itu boleh di stop dulu ya, diganti dengan yang lainnya seperti itu ya. Jadi yang lebih tahu apa yang terjadi pada diri anak ibu adalah ibu sendiri, tapi bukan berarti kejadian pada diri anak orang lain akan sama dengan kejadian pada diri anak ibu, belum tentu ya, itu situasional sekali. Nah seperti itu. Demikian ya Mama Raisa dan ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan lebih bisa dipahami. Jika belum paham nanti boleh japri saya lagi ya. Udah ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.